Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang ketertarikan interpersonal, hubungan, dan cinta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arina Fatimatu, Luisia Amanda, saya sendiri yaitu Nafa Rosalia, dan Sofia Nabila. Langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan ketertarikan interpersonal. Pengertian interpersonal adalah sikap seseorang mengenai orang lain, di mana ketertarikan meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang berkisar sangat suka hingga sangat tidak suka. Ketertarikan interpersonal mengacu pada perasaan-perasaan positif terhadap orang lain. Nah, biasanya ahli-ahli psikologi menggunakan istilah ini untuk mencakup berbagai pengalaman, termasuk rasa menyukai, pertemanan, kekaguman, ketertarikan seksual, dan cinta. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal merupakan suatu kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif dan berperilaku secara positif sesuai apa adanya. Faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut adalah yang pertama, kesamaan atau similarity. Ini merupakan sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian yang sama. Hal ini bisa menyebabkan individu tertarik dengan orang lain. Nah, dalam membangun suatu hubungan, kesamaan bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih baik dan positif. Yang kedua, kedekatan atau proximity. Kedekatan merujuk pada bentuk teritorial. Dekatnya jarak individu dengan orang lain akan membangun sebuah hubungan menjadi lebih baik. Yang ketiga, keakraban atau familiarity. Robert Zek menjelaskan tentang efek terpaan, bahwasannya orang mengembangkan perasaan positif pada objek dan individu yang sering mereka lihat. Selanjutnya, daya tarik fisik. Ketertarikan pada seseorang seringkali dimulai dengan daya tarik fisiknya terlebih dahulu. Karena faktor ini merupakan faktor yang muncul pada awal proses ketertarikan interpersonal yang sulit untuk direkayasa. Nah, selanjutnya ada kemampuan atau ability. Orang yang kompeten dan pintar akan lebih disukai daripada yang tidak kompeten dan tidak pintar. Yang keenam yaitu kesukaan secara timbal balik. Individu akan mengulang perilakunya apabila mendapatkan keuntungan ataupun penghargaan dari perilakunya tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, saling melengkapi atau complementary. Ini merupakan kondisi untuk saling melengkapi satu individu dengan yang lainnya. Nah, ini juga yang menyebabkan timbulnya ketertarikan antar individu. Selanjutnya yaitu teori-teori ketertarikan. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa manusia saling tertarik antara yang satu dengan yang lain. Teori-teori tersebut adalah yang pertama, teori kognitif. Teori ini menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Dan yang kedua, teori penguatan. Teori ini berusaha untuk menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Dan yang terakhir, yaitu teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial. Itu
di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini lebih menitik beratkan pada ketertarikan antara pribadi sebagai suatu konsep. Nah, berdasarkan pemaparan ketertarikan interpersonal, maka akan menghasilkan hubungan dekat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dekat. Dalam hubungan dekat sendiri terdapat dasar-dasar hubungan sosial. Yang pertama, kasih sayang atau perasaan aman dan nyaman, ketenangan jiwa, dan hubungan erat. Contohnya hubungan keluarga atau pasangan. Yang kedua, integrasi sosial atau perasaan berbagi minat dan sikap. Contohnya teman atau sahabat. Yang ketiga, harga diri atau perasaan ingin dianggap berharga dan berkemampuan baik. Yang keempat, rasa persatuan atau perasaan saling membantu ketika membutuhkan. Yang kelima, bimbingan atau pemberian afirmasi dan nasihat. Yang keenam, kesempatan untuk mengasuh atau perasaan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Kemudian ada daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal adalah pengalaman menyenangkan pada seseorang yang dihasilkan dari respon emosional yang positif, di mana ketertarikan kita pada orang lain meningkat. Contohnya ketika keinginan seseorang untuk mendekati orang lain, atau kecenderungan untuk menilai seseorang secara positif, untuk mendekatinya, dan untuk berperilaku secara positif padanya. Efek dari daya tarik interpersonal sendiri adalah efek kedekatan, yakni semakin sering melihat dan berinteraksi dengan seseorang, semakin besar kemungkinan orang tersebut menjadi sahabat. Kemudian ada faktor interaksi. Pada faktor interaksi terdapat dua hal, yakni persamaan perbedaan dan reciprocal liking. Persamaan dan perbedaan, yakni merasa senang saat menemukan hal yang mirip dengan kita, tetapi lebih menyenangkan saat mengetahui perbedaan pandangan dengan kita. Miller dan Perryman 2009 mengemukakan bahwa sangat menyenangkan ketika kita menemukan orang yang mirip dengan kita dan saling berbagi, tetapi perbedaan juga lebih menyenangkan daripada persamaan. Yang kedua, reciprocal liking. Bagaimana orang tersebut menyukai kita? Secara umum, kita akan menyukai orang yang menyukai kita, dan kita tidak akan menyukai orang yang tidak menyukai kita. Kemudian ada karakteristik individu. Dalam karakteristik individu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, self-esteem, confidence, versus desire. Individu yang memiliki harga diri tinggi memiliki ketertarikan rendah untuk mendapat social reward, tetapi merasa yakin bahwa dirinya mampu mendapat social reward. Jika individu yang memiliki harga diri rendah, ia cenderung memiliki ketertarikan tinggi untuk mendapat social reward, tetapi kurang percaya diri untuk mendapat social reward. Yang kedua ada social motives, affiliation, and intimacy. Kebutuhan afiliasi, yakni aktif dengan penekanan pada kuantitas kontak sosial, menjadi keinginan untuk membentuk dan mempertahankan beberapa hubungan interpersonal yang memberikan reward. Jika kebutuhan intimasi, yakni pasif dengan penekanan pada kualitas interaksi sosial, menjadi memilih hubungan yang hangat, dekat, dan komunikatif. Yang ketiga ada social difficult, anxiety and loneliness. Anxiety adalah pengalaman emosional ketika tidak nyaman dengan kehadiran orang lain. Jika loneliness adalah perasaan terisolasi seseorang dalam hubungan sosial. Yang keempat adalah expectation and reality. Ekspektasi dapat meningkatkan performa, contohnya guru memberi harapan kepada murid mengakibatkan prestasi murid menjadi lebih baik. Kemudian ada karakteristik lainnya. Contohnya seperti physical attractiveness dan liking likers versus pursuing the hard to get. Jika physical attractiveness lebih suka berespon terhadap daya tarik fisik, berasumsi bahwa apa yang cantik adalah baik, dan membuat kesimpulan tentang asumsi kepribadian dan kompetensi semata-mata berdasarkan pada penampilan. Jika liking likers versus pursuing the hard to get, yakni orang biasa tertarik pada orang yang menyukainya, tidak pilih-pilih penyuka adalah wajar, namun tidak
terlihat kurang terpelajar, dan mereka yang pemilih cenderung melampaui yang tidak selektif atau sangat selektif dalam pilihan sosialnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas mengenai tinjauan psikologi sosial terkait hubungan cinta. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari cinta. Menurut Baron and Brand, cinta itu didefinisikan sebagai sebuah kombinasi emosi, kognisi, dan perilaku yang ada di dalam sebuah hubungan intim. Cinta juga bisa dikaji dengan kajian psikolog khususnya untuk sosial terkait hubungan interpersonal. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu ada faktor penyebab seseorang mencintai orang lain. Hal tersebut terjadi karena proses interaksi di antara dua pribadi yang dimulai dari seseorang memiliki ketertarikan dengan orang lain. Ketertarikan tersebut yang pastinya akan memiliki keinginan untuk hubungan yang serius atau hubungan cinta. Hal tersebut terjadi karena faktor yang pertama ada kedekatan, yang kedua ada kemenarikan fisik, yang ketiga ada komplementer, yang keempat ada seseorang mencintai orang yang mencintai dirinya, yang kelima ada keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan atau bersifat timbal balik. Yang pertama kita akan membahas mengenai kedekatan, di mana kedekatan tersebut adalah banyak orang berinteraksi dengan orang lain di dalam wilayah hidup yang sama, yang menimbulkan hubungan interpersonal yang khusus. Contohnya saja orang yang berada di suatu kantor. Nah, itu kan dalam wilayah yang sama. Bisa juga nanti menjadi faktor penyebab seseorang mencintai orang lain dan menjadikan hubungan yang spesial. Yang kedua, ada kemenarikan fisik. Kemenarikan fisik tersebut menjadi faktor penentu seseorang mencintai orang lain dan menjalin cinta. Terutama pada pria. Pria itu selalu melihat wanita dari segi penampilan fisik yang menarik, sedangkan wanita itu melihat pria dari penampilan kepribadian. Selanjutnya yang ketiga ada komplementer. Komplementer sendiri yaitu kesamaan dan kebutuhan saling melengkapi, di mana di antara hubungan tersebut itu memiliki kesamaan dengan orang lain, seperti nilai, keyakinan, sikap, perilaku, kesempatan untuk menjalani hidup, perkawinan, bahagia. Yang keempat, seseorang mencintai orang yang mencintai dirinya. Dengan hal tersebut, seseorang dicintai orang lain terdapat semacam proses psikologi yang merasa dirinya mendapat hadiah karena memperoleh cinta. Jadi yang dicintai itu akan merasa dihargai, akan merasa menarik, dan sebagainya. Yang kelima, ada keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan. Menurut teori, pertukaran sosial itu ada sifatnya timbal balik, seperti kita mencintai orang itu akan mencintai orang seterusnya gitu, karena dia memiliki keuntungan. Contohnya saja, pria yang memiliki pasangan wanita yang cantik, maka dia akan memiliki kebahagiaan yang tersendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 aspek cinta menurut Sternberg. Artinya, 3 aspek cinta menurut Sternberg itu berdasarkan fenomena cinta. Yang pertama ada keintiman, yang kedua ada kegairahan, yang ketiga ada komitmen. Yang pertama kita akan membahas keintiman, yaitu mengacu pada perasaan kedekatan atau perasaan keterhubungan di antara dua orang, yang di dalam interaksi sosial tersebut pada suatu hubungan cinta itu saling memahami dalam kedua belah pihak. Yang kedua ada kegairahan atau passion, di mana sumber pembangkit yang mengacu keterbangkitan fungsi emosi dan biologis yang kuat. Yang ketiga ada komitmen. Komitmen sendiri yaitu berhubungan dengan keputusan tentang ketertarikan seseorang dengan orang lain dalam hubungan. Komitmen dibagi menjadi 2, ada komitmen pendek dan komitmen jangka panjang. Komitmen jangka pendek sendiri itu terjadi apabila seseorang membuat keputusan bahwa ia mencintai orang lain. Sedangkan komitmen jangka panjang yaitu apabila seseorang membuat keputusan untuk memilih cinta kepada orang itu. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis hubungan cinta. Menurut proses kejiwaan dan perilaku, cinta itu dibagi menjadi 2, ada cinta bergairah dan cinta keakraban. Yang pertama ada cinta bergairah itu dengan ciri-ciri hubungan cinta sering emosi menjadi tidak terkendali, hubungan yang sangat bersifat intens dan panas, dan suasana psikologi dalam keadaannya bergejolak. Nah, cinta bergairah itu akan merasakan euforia, terjadi proses arousal, dan nanti akan gejalanya itu ketagihan. Terus muncul masalah interpersonal yaitu cemburu buta dan posesif. Dan sedangkan cinta keakraban itu adalah
adanya kelekatan afeksi di antara kedua pelaku cinta, terdapatnya nilai-nilai yang berkesesuaian di antara kedua pelaku cinta, iklim hubungan yang hangat, dan lainnya. Cinta keakraban itu akan merasakan nyaman, dan hubungan interpersonal akrab yang berdasar pada rasionalitas berpikir. Pembahasan yang kesekian yaitu ada faktor yang perlu diperhatikan untuk melestarikan hubungan cinta. Yang pertama ada kelekatan hubungan saling bergantung, yang kedua ada keseimbangan keuntungan, dan yang terakhir ada keterbukaan. Yang pertama kelekatan hubungan saling bergantung itu artinya adanya pemahaman timbal balik yang proporsional. Terus keseimbangan keuntungan itu artinya dalam cinta itu ditunjukkan dengan suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil-hasil balikan yang diperoleh oleh masing-masing pelaku cinta dari sebuah hubungan cinta dapat dinilai oleh seseorang proporsional dengan apa yang telah diberikan kepada pasangannya. Yang ketiga ada keterbukaan. Di dalam faktor yang perlu diperhatikan untuk melestarikan hubungan cinta, keterbukaan itu termasuk karena kedua belah pihak itu harus melakukan komunikasi dan keterbukaan di antara keduanya. Bahasan yang terakhir yaitu cinta dalam sebuah perkawinan. Pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dimiliki, salah satunya diwujudkan dengan adanya perkawinan. Sehingga dalam perkawinan itu bisa menciptakan kebahagiaan dan friendship, keintiman cinta, afeksi, dan dukungan sosial, perkembangan personal, penghargaan diri, dan kepuasan diri. Perkawinan yang berhasil merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang. Dan pendukung perkawinan yang bahagia itu ada faktor pertemanan, faktor komitmen, faktor humor, kesamaan antar pasangan. Faktor pertemanan sendiri itu sangat berpengaruh penting di dalam perkawinan. Yang kedua itu ada faktor komitmen, di mana pasangan yang melakukan hubungan tersebut bisa melakukan komitmen dengan jangka yang panjang. Dan faktor humor bisa meningkatkan psikologis kita seperti tertawa, bercanda, dan lainnya. Terus yang terakhir ada kesamaan antar pasangan, terkhusus untuk faktor humor, di mana setiap kita bercanda dengan pasangan kita harus memiliki kesamaan antar pasangan. Ada tips atau faktor untuk cinta agar tetap terjaga dalam perkawinan. Yang pertama itu harus menikah dalam usia yang matang. Yang kedua, orang mengalami tumbuh kembang di bawah pengasuhan orang tua yang lengkap. Yang ketiga, hubungan yang cukup lama dalam perkawinan. Yang keempat, memiliki pendidikan yang baik. Yang kelima, memiliki penghasilan yang cukup. Yang keenam, tinggal di kota kecil. Yang ketujuh, orang tidak hidup bersama atau hamil di luar nikah. Yang kedelapan, orang memiliki komitmen religius. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami. Daya tarik interpersonal merupakan suatu kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif dan berperilaku positif. Daya tarik interpersonal dihasilkan dari respon emosional yang positif, di mana ketertarikan seseorang pada orang lain meningkat. Dan adanya ketertarikan ini, serta dengan adanya faktor-faktor lain yang muncul di antara kedua pihak, seseorang dapat mendekat dan menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.